Audioton mempersembahkan audiobook novel yang berjudul Membeli Rahim Pembantuku. Karya yang ditulis oleh autor Lemari Kertas, Dabar Marina Monalisa. Chapter 1, Cita-citaku Kandas. Kalau tidak begini, kita tidak bisa menyelamatkan Dewi, Pak. Penyakit putri kita semakin ganas. Setiap hari, dia semakin lemah. Ibu tidak tega melihatnya. Bu Sukma berusaha menghapus air matanya, menyaksikan anaknya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Pagi tadi, Dewi, anak kedua mereka yang usia 14 tahun itu jatuh pingsan. Memang sudah lama, anak mereka itu sakit keras. Jantungnya bermasalah. Dokter yang menangani mengatakan anak mereka bisa selamat dengan operasi. Bu Sukma dan Pak Sakir sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan kesembuhan sang anak. Sudah banyak tabungan mereka dari bertani selama ini yang terkuras. Perjalanan bolak-balik rumah sakit dan desa yang sangat jauh juga tak menjadi penghalangan mereka untuk membawa anak berobat. Namun kini anak mereka butuh operasi secepatnya. Tidak ada jalan lain, Bu. Kita jual sawah saja. Kita kepada Juragan Budi. Sudah lama dia menawar sawah itu dengan harga yang tinggi. Ya Allah, Pak. Hanya itu tersisa. Bu Sukma menutup matanya. Terguncang pula nampak baunya. Tidak apa, Bu. Yang penting anak kita sembuh. Bu Sukma memandang suaminya. Burat lelah nampak jelas di wajah tuanya. Namun, ia akhirnya mengangguk. Mereka tak punya pilihan lain selain menjual seperak sawah mereka kepada juragan kaya di kampung. Sementara itu, seorang gadis cantik memeluk sebuah brosur universitas di dadanya. Di balik pintu kamar perawatan sang adik, ia telah mendengar semua hal yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Bening Anjani namanya, gadis cantik yang ranum dan mekar di usianya akan menginjak 18 tahun. Ia tahu pembicaraan serius orang tuanya barusan sudah sekalian mengubur cita-citanya untuk bisa kuliah di kota besar. Padahal dulu bapak sudah berjanji akan menguliakannya ke Jakarta dengan tabungan yang memang sudah disiapkan. Namun sebagai adik berbakti, juga sebagai bentuk kasih sayangnya kepada adik satu-satunya, Bening rela selesai sampai di bangku SMA. Ia bakal merasa cukup beruntung karena bisa menyelesaikan sekolahnya yang tidak bisa dirasakan oleh Dewi yang sakit-sakitan. Nih, Bening segera menghapus air matanya. Ia tak sadar kalau kedua orang tuanya sudah keluar dari kamar perawatan. Mereka juga menatap putri sulung mereka dengan perasaan gundah gulana. Maaf Pak, Bu, Bening datang terlambat. Tadi masih ada berkas-berkas yang harus Bening ambil di sekolah. Bening mengecup punggung tangan kedua orang tuanya dengan penuh takdim. Tadinya istirahat saja nak, mengapa menyusul kemari? Kan jauh. Ibu merangkul Bening hangat, tapi Bening masih bisa melihat sisa air mata juga mata ibunya yang sembab. Gak apa-apa Bu, Bening balas singkat. Bening, nanti bapak dan ibu pulang sebentar ke desa ya. Bening jaga adik ya. Iya Pak, Bening akan jaga adik di sini. Bening duduk di kursi khusus untuk keluarga yang menunggu pasien. Ibu dan bapaknya sedang ke depan mengurus surat administrasi dan memastikan jumlah pasti beberapa nominal yang mereka butuhkan untuk biaya operasi. Bening beranjak lagi. Dilihatnya sang adik terbaring lemas dengan banyak sekali tulang tubuhnya. Bening mengatupkan bibirnya. Ia menatap sebentar brosur universitas impiannya, lalu masukkannya ke tong sampah. Tak apa, ia mengerti keadaannya. Bening menghapus bulir air mata yang jatuh membasahi pipi. Menatap sedih sang adik, juga membayangkan impian yang sudah pupus. Bening adalah murid yang pintar ketika di sekolah kemarin. Tetapi untuk masuk universitas ternama itu juga tak hanya menggunakan otak yang cerdas saja. Butuh banyak sekali biaya. Dewi, cepat sembuh ya. Kakak tidak apa-apa kok dari kuliah. Bening berkata lirih
sambil tersenyum ke arah adik yang masih diam seribu bahasa. Dengan mata terpejam, kedua orang tuanya kembali dan mengatakan jika mereka akan segera pulang. Bening menurut, ia akan menjaga adiknya. Sabar mengisi waktu luangnya selama berada di luar ruangan. Bening berkeliling rumah sakit yang cukup besar di daerah Banjar kota itu. Karena keasikan melamun, Bening jadi tak sengaja menabrak seorang. Tubuhnya terhuyung. Bening mendongak melihat seorang perempuan yang menatapnya seperti jijik saja. Pakai matamu kau jalan, hardiknya. Maaf, Mbak. Bening menunduk. Stella, kamu gak apa-apa? Suara seorang laki terdengar. Bening menatap sekali lagi perempuan di depannya. Cantik sekali dan tinggi mampai. Kulitnya seperti susu. Pasti perawatannya mahal. Apa dia artis? Bening seperti pernah melihatnya di TV. Kan aku udah bilang, Garah, jangan ajak aku ke tempat kayak gini. Kamu kan pingsan sayang tadi. Lagian aku udah bilang kan, gak usah ikut aku datang ke sini. Dia begini kan? Bening bingung dengan kedua orang di depannya itu. Akhirnya dia milih pergi. Lelaki tampan itu juga tidak peduli padanya. Dia sibuk membujuk perempuan cantik tadi. Bening akhirnya tiba di sebuah pohon besar dengan sebuah bangku panjang. Ia duduk menatap kosong pandangan di depannya. Setelah ini, Bening mungkin tetap akan merantau. Di desa juga ia tidak tahu harus melakukan apa. Biarlah, ia tak jadi kuliah tapi niatnya merantau ke Jakarta. Tetap harus laksana. Dia harus mendapatkan pekerjaan untuk mengembalikan sepetak sawah juga rumah yang akan kedua orang tuanya jual hari ini.